1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Sahabat Siliwangi 1922, mari kita ikuti tayangan eksklusif peranan, tugas dan fungsi relawan Palang Merah Indonesia di tengah-tengah korban bencana gempa Cianjur, dalam menangani penyintas atau korban yang selamat dari bencana alam. Di sini juga relawannya ada seorang dokter. Oh iya. Dokter Alex ya. Iya. Ya dok, maaf saya di sini pengen nanya-nanya juga nih karena saya salut banget lihat dokter di sini yang mau membantu para korban juga di sini. Ya. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan untuk relawan-relawan itu seperti apa sih Pak? Iya, jadi mungkin memang karena kita masih di daerah gempa, pertama yang harus dipastikan tentu keselamatan kerja. Betul. Ya, menggunakan APD itu penting. Iya. Nah, lalu juga melihat dari cuacanya, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, itu ya daya tahan tubuh harus dijaga, makan minum harus dikonsumsi dengan tepat waktu, kemudian tambahan vitamin, suplemen itu juga penting. Karena relawan juga garda terdepan untuk para korban juga ya. Berarti harus siap juga nih dari fisiknya. Maaf dok, saya pengen tahu, ini dokter kan udah beberapa hari nih di sini. Kalau boleh tahu nih, kasus-kasus dari para korban itu kebanyakan seperti apa? Oke. Nah, kalau untuk saat ini, kasus-kasusnya itu pasca gempa sebenarnya. Jadi karena banyak korban itu yang saat ini masih tidak berani untuk tinggal dalam rumah karena trauma. Tentunya karena tinggal dalam tenda, itu biasanya penyakit-penyakit infeksi yang jadinya meningkat. Seperti misalkan diare, muntah-muntah, kemudian ada penyakit kulit, gatal-gatal, dan penyakit ISPA. Saluran napas, batuk, pilek, demam, seperti itu. Jadi justru yang sekarang ini pasca gempanya banyak dirasakan oleh para korban. Iya. Nah, penanganannya yang dokter lakukan seperti apa? Nah, kalau misalkan saat ini, kalau di pos kami ya, kita ada layanan darurat medis. Ya, jadi untuk saat tempat kita sekarang ini ada pos darurat medis. Jadi penanganan kegawat daruratan 24 jam kita layani. Misalkan kayak ada pasien sesak napas atau pasien penurunan kesadaran, muntah-muntah hebat terlalu lemas, seperti itu kita tangani. Ya. Kemudian juga untuk pasien-pasien pelayanan umum, kita buka juga jam 4 sore biasanya. Oh, jadi yang tidak terkena dampak bencana pun dokter membuka layanannya secara gratis. Iya. Wah, Masya Allah luar biasa banget.
dari anamnesa saya ya, kemungkinan sih memang penyakit yang diderita ya ISPA ya, pasca gempa ya, ISPA. Jadi batuk, pilek, kemudian mungkin memang ada riwayat penyempitan sendi sebelumnya, jadi nyeri-nyeri sendi lutut seperti itu. Karena ibu kecapean juga ya, iya, dari lari-lari gitu. Dan ibu tadi saya dengar ibu itu gak berani untuk tidur di dalam rumah, jadi takut ada itu dengan susulan. Jadi selama ini ibu kalau tidur di luar, di posko. Ya, bikin poskonya di pos ronda. Oh, bikin posko di pos ronda. Ronda aja, ada pos ronda. Ya Allah, itu kedinginan dong kalau malam-malam. Bu, nanti kita berikan obat-obatnya ya Bu ya. Nah, Ibu ada alergi obat nggak? Nggak ada ya. Kemudian kita sembuh ya Bu ya. Wah Bu, maaf mau tanya. Kalau keluarga ada berapa banyak? 5. Ya. Suami masih ada? Ada. Masih ada. Tua, nggak bisa kerja. Gitu. Nah jadi kalau di tenda bareng-bareng tuh berlima. Sama suami laki-laki. Dan biasanya memang relawan PMI ini nggak selamanya ada di sini terus, nanti akan ada pergantian untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Oh gitu. Jadi emang ada ganti aplusan gitu ya. Mungkin Mbak Wawa ini tuh orang yang sangat aktif ya. Apalagi tadi saya dengar juga udah bertahun-tahun juga ikut di PMI ini. Ini apa sih Mbak yang menjadikan tergerak hatinya untuk bisa membantu para korban? Apalagi Mbak seorang wanita gitu. Dalam diri saya sendiri sih sebenarnya hanya ingin menolong sebenarnya, hanya ingin menolong. Dan juga untuk korban terdampak ini melihat mereka terbantu dan melihat senyuman mereka itu sudah menenangkan hati saya tuh gitu. Jadi itu salah satu yang membuat saya ingin terjun langsung ke bencana. Sebagai sosok perempuan nih Mbak, mungkin di lapangan apakah punya tantangan tersendiri nggak? Untuk tantangan tersendiri sih nggak ada, apalagi terutama di sini ya Kak ya. Karena di sini juga mungkin karena semuanya merasakan gempa bumi ini, jadi untuk kami para relawan-relawan terutama PMI ini diberikan kemudahan akses oleh warga-warga. Jadi jika kami emang harus mengevakuasi, semuanya benar-benar membantu dari warga-warga tersendiri. Wah, luar biasa ya. Jadi emang ada bantuan juga dari warga-warga di sini juga. Ini udah menangani banyak korban. Yang Mbak mungkin yang paling ingat ada menangani korban apa sih? Waktu itu kita lagi pas hari pertama kita berada di Desa Gasol gitu di Kecamatan Cigena. Mungkin karena hari pertama itu masih nggak kondusif dan untuk tenda pengungsian pun mereka hanya terpal biasa yang disambung-sambung dengan tali, belum seperti ini. Dan di situ memang sangat mengkhawatirkan dan di situ ada hampir 100 jiwa satu tenda itu, dan itu benar-benar membuat hati teriris juga. Apalagi ada bayi baru lahir, yang satu 40 hari, yang satu 7 hari. Gitu. Makanya memang keperluan di sini bukan hanya untuk logistik makanan, tapi juga perlengkapan bayi, ibu hamil, melahirkan, setelah melahirkan juga. Gitu. Apalagi tadi saya dengar Mbak itu profesinya sebagai bidan. Ya betul. Nah, mungkin Mbak meninggalkan profesinya dulu sebentar gitu pekerjaannya khusus untuk membantu warga-warga di sini. Ya, ini perlu diacungkan jempol banget Mbak, keren banget, Masya Allah, hebat, karena bisa menghentikan banyak orang dibandingkan kepentingan sendiri.
1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.